Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bersama Uda Nazar, tempat berkumpulnya pemilik mobil pemula. Oke teman-teman, kita berjumpa lagi di Uda Nazar menjawab ketiga. Oke teman-teman, hari ini Uda Nazar akan kembali ya menjawab beberapa pertanyaan dari subscriber ataupun teman Uda Nazar di kehidupan nyata. Kehidupan nyata, emangnya Uda Nazar hidupnya di nggak nyata gitu ya. Ada beberapa yang udah Nazar kumpulkan ya, yang mungkin tidak perlu udah Nazar jawab secara video panjang, jadi udah Nazar jawab secara video pendek aja. Nah kemudian ada juga kemarin di kolom komentar ada yang bertanya, udah Nazar gimana kalau caranya bertanya terus nanti ditampilkan di konten udah Nazar ya. Gampang aja ya, teman-teman tanya aja di topik-topik di konten video udah Nazar itu di kolom komentar, atau bisa teman-teman langsung kirim ke email udah Nazar di bawah ini ya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin teman-teman malu bertanya di kolom komentar, silahkan di kolom di email ini ya. Karena apa? Karena banyak juga teman-teman udah Nazar ataupun subscriber itu dia memang benar-benar baru punya mobil dan nggak ngerti dengan mobil itu. Jadi tapi dia malu bertanya, takut dianggap itu aja kok nggak ngerti ya. Saran udah Nazar nggak usah ya. Nggak usah kita malu karena kalau kita nggak tahu ya sudah kita bertanya, daripada nanti mobil teman-teman itu rusak. Oke, kita langsung masuk saja ke pertanyaan yang udah Nazar pilih ya. Seperti biasa 10 pertanyaan yang akan udah Nazar jawab secara singkat. Hari ini kita akan membahas itu mengenai ban ya, ban mobil. Udah Nazar, seberapa sering saya harus memeriksa tekanan ban? Nah, kalau idealnya itu tekanan ban itu teman-teman harus memeriksa secara visual ya. Itu setiap kali teman-teman akan mau pakai. Nah, kalau teman-teman pergi ke bengkel misalnya untuk ngecek pressure tekanan, apakah kurang, apakah cukup, apakah berlebih, ya udah Nazar menyarankan ya kalau mau 1 minggu sekali lebih bagus gitu, tapi minimal dalam 1 bulan itu setidaknya ya 2 atau 3 kali ya, kalau secara visual aman-aman saja. Karena apa? Karena nanti tekanan ban itu banyak pengaruhnya ya ke daya cengkram, ke efisiensi bahan bakar juga bisa berpengaruh, kemudian umur pakai ban juga bisa berpengaruh. Apa yang dimaksud dengan angka pada dinding samping ban? Nah ini teman-teman bisa cari detailnya ya. Dan Nazar pernah bahas juga di konten itu, lihat aja di playlist tuh yang mengenai ban mobil itu kan, misalnya ada angka 185/70 R14. Nah itu apa tuh sudah Nazar jelasin, sampai angka dan huruf yang paling ujung, misalnya ada 91H dan lain-lain ya. Teman-teman bisa cari di playlist. Bagaimana cara mengetahui kapan ban harus diganti? Nah, ini juga udah Nazar sudah membuatkan konten panjangnya, tapi kalau secara singkat teman-teman bisa melihat namanya TWI ya, Tread Wear Indicator ya. Tread Wear Indicator. Nah, kira-kira gitulah bahasa Inggrisnya gitu. Nah, itu teman-teman bisa lihat kalau misalnya TWI itu sudah sejajar dengan alur bannya itu, udah Nazar menyarankan sangat harus diganti ya. Kemudian usia ban. Nah, usia ban ini bisa 3 atau 5 tahun. Nah, kenapa udah Nazar bilang usia ban? Karena namanya karet itu ya, kena hujan, kena panas, kena tekanan, itu bisa jadi nanti dia strukturnya itu berubah, misalnya lebih keras. Nah, kalau dia sudah lebih keras, itu daya cengkramnya bisa saja berkurang dan segala macamnya. Nah, kalau usia ban itu rata-rata 3 sampai 5 tahun, ya udah Nazar menyarankan diganti saja. Atau kalau teman-teman ragu, teman-teman bisa cari ke bengkel-bengkel yang memang khusus ban ya, mereka pasti ngerti. Kemudian teman-teman bisa ngelihat di kerusakan fisiknya, misalnya ada benjol-benjol, ada gores, ada mungkin udah retak-retak ya. Kalau umur bannya misalnya udah 5 tahun, 6 tahun, tapi dia belum botak sih. Nah ternyata udah ada retak-retak segala macam. Nah itu teman-teman udah Nazar sarankan untuk ganti ban segera mungkin. Apa itu balancing dan alignment? Nah kalau balancing itu udah Nazar juga udah pernah jelasin, yaitu balancing itu kita tuh menyeimbangkan berat ban ya, agar putaran roda itu lebih halus dan mengurangi getaran. Jadi kalau teman-teman misalnya lagi bawa mobil, tiba-tiba di kecepatan berapa, atau lagi ngerem, atau lagi apa kok dia getar, nah itu bisa jadi tanda-tanda ban mobil teman-teman, roda mobil teman-teman itu harus dilakukan. Sedangkan kalau alignment itu adalah proses pengaturan sudut roda ini, misalnya dia ke makan dalam, misalnya makan luar. Nah itu kan tergantung dari sudut toe-nya ya, toe ya. Bahasa Inggrisnya agak tulalit nih. Nah tujuannya itu ya untuk meningkatkan stabilitas dan mengurangi keausan ban yang tidak merata.
Apakah benar ban mobil harus dibolak-balik? Nah, kalau ini nggak semua ya, tapi memang gini, apa namanya, ada ban itu ya, dia itu direksional. Nama direksional itu arahnya itu putarannya tertentu dan juga non direksional. Nah, kalau misalnya dia itu direksional atau arah putaran tertentu itu teman-teman nggak bisa bolak-balik. Jadi misalnya arahnya ke sini ya udah teman-teman arahnya ke sini. Jadi nggak boleh dibolak-balik ke arah sini lagi ya. Bagaimana cara merawat ban saat musim hujan? Nah, ini pas sekali nih pertanyaan ini karena memang hari ini di Kepulauan Riau itu sedang musim hujan ya. Makanya udah nanti bikin konten di kantor ya karena di luar lagi hujan. Nah, sebenarnya untuk merawat ban mau musim hujan ataupun tidak musim hujan bagi Uda Nazar itu sangat penting dan ya bisa dibilang sama saja. Karena apa? Karena ketika kita merawat ban itu seperti periksa tekanan ban, kemudian menjaga kebersihan ban, nah itu walaupun cuaca hujan, istilahnya musim hujan, musim kemarau itu harus dilakukan. Nah, bedanya di mana adalah ketika musim hujan itu adalah perilaku kita menggunakan rem. Nah, Uda Nazar sangat menyarankan memang rem itu kita harus sangat hati-hati ya walaupun musim hujan ataupun tidak musim hujan. Tapi ketika musim hujan, kalau teman-teman biasanya kehati-hatiannya itu 80% misalnya ya. Nah, kalau musim hujan, Uda Nazar menyarankan 120% gitu kan, lebih dari 100%. Karena memang untuk mencegah namanya aquaplaning ya. Nah, apa itu aquaplaning? Ya istilahnya selip lah gitu. Kalau Uda Nazar jelasin lagi aquaplaning terlalu panjang ya. Apa yang menyebabkan ban cepat botak? Nah, ini tadi udah Nazar singgung juga ya, salah satunya adalah tekanan. Nah, tekanan ban itu kan juga berpengaruh kepada keausan ban ya. Jadi ban itu nggak boleh kurang, nggak boleh terlalu tinggi, dan dia harus pas-pasan. Ya, toleransinya mungkin nggak terlalu jauh lah. Misalnya mobil teman-teman tuh bawaannya 25 PSI ya, mungkin teman-teman ngasihnya di 27 atau di 23 oke-oke aja. Tapi kalau udah sampai 20 PSI atau 30 PSI itu nggak boleh. Nah, dari mana teman-teman tahu tekanan ban itu? Kalau nggak tahu, lihat di pintu kanan mobil teman-teman di depan ya, di sopir itu ada tuh diselipin di situ. Kemudian suspensi. Nah, suspensi ini juga akan menyebabkan ban itu cepat botak ya. Ya. Suspensinya misalnya apa ya namanya itu ya shock breaker, connecting rod, anti rod dan segala macamnya itu juga akan mempengaruhi ban cepat botak atau aus. Nah, terus yang berikutnya adalah ya kebiasaan teman-teman, kebiasaan mengemudi itu misalnya agresif nih. Misalnya agresifnya begini, teman-teman mundur, belum selesai dia berhenti, langsung ngegas, wuing, nah kayak gitu, ngedrip lah istilahnya kalau kata orang ya cepat haus kalau gitu, apalagi di jalan aspal ya. Dan yang keempat tentunya kualitas ban. Nah, itu Uda Nazar pernah mereview dua merek ban yang pernah Uda Nazar pakai. Nah, itu teman-teman bisa lihat. Karena pernah dulu Uda Nazar beli ban yang nggak tahu sih mereknya, nggak usah udah sebut ya. Itu baru jalan berapa kilometer, nggak sampai 5.000 kilometer udah botak semua itu ban. Jadi sering ganti gitu. Apakah benar ban harus di break in? Nah, kalau bagi Uda Nazar harus ya. Nah, break in sendiri itu apa? Jadi break in itu setelah teman-teman mengganti ban itu teman-teman harus berjalan dulu, berjalan itu secara ya jangan ngebut-ngebutan gitu. Misalnya biasanya teman-teman jalannya 80 km per jam. Ya dibawa dulu misalnya 50 km per jam dan itu dilakukan kira-kira ya 100 atau 200 km ya. Nah, itu namanya di break in. Kemudian ya hindari juga yang seperti tadi itu akselerasi dan pengereman mendadak. Nah, itu dan Anda sangat menyarankan itu ya. Apa yang harus dilakukan jika ban mengalami bocor? Ya kalau ban mengalami bocor, mungkin ini pertanyaannya ketika bocornya lagi jalan gitu ya. Nah, kalau kalau misalnya lagi berhenti bannya bocor ya ditambal Mas Bro. Mungkin lagi jalan gitu ya. Nah, kalau jadi lagi jalan tuh ya teman-teman harus segera menghentikan kendaraan ya. Kalau misalnya di tengah jalan ya teman-teman harus melihat kiri kanan dulu, depan belakang. Ya pokoknya kasih sinyal misalnya apa gitu kan. Nah, kasih sinyal, kasih tanda segala macam dan kemudian usahakan untuk apa namanya tuh mendorongnya ke pinggir ya. Atau kalau misalnya teman-teman sendiri ya teman-teman mencobalah cari bantuan ke mobil-mobil yang lewat untuk minimal mendorong ke pinggir ya agar tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. Nah, kemudian nanti kalau teman-teman bisa untuk mengganti ban ya silakan diganti. Karena tidak semua pemilik mobil dia bisa ganti ban dan mau ganti ban gitu. Nah, kapan-kapan udah Nazar
contohin lah cara ganti ban. Tapi kayaknya nggak perlu lah ya, banyak sih di YouTube itu. Yang terakhir, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengganti satu set ban? Satu set ban ini maksudnya 4 ya, ganti 4 pieces ya. Kalau ini ya udah Nazar kurang bisa menjawabnya ya teman-teman. Kenapa udah Nazar kurang bisa menjawabnya? Ya berapa lama ganti ban itu ya tergantung bengkel ya. Kalau bengkelnya nggak antri, ya cepet gitu. Nah kalau misalnya anggaplah nggak antri nih, kalau nggak antri ya 1 jam mungkin udah kelar ya. Kenapa udah Nazar bilang 1 jam atau bahkan bisa 2 jam? Kadang gini teman-teman, judulnya tuh kita hanya membuka baut roda, tapi kita nggak tahu baut rodanya itu udah macet kah, udah aus kah, ada apa, harus diginikan, harus digitukan, ya bisa-bisa 2 jam, 3 jam. Nah, tapi kalau normal, ya tidak ada kendaraan dan segala macamnya, ya ganti ban satu set itu nggak perlu antri segala macam, ya sekitar 1 jam udah selesai teman-teman. Karena selain mengganti ban itu nanti mekanik juga ada ngecek beberapa yang di bagian-bagian ban itu ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semangat pagi.